Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di Tribun Kaltim Talk Show. Hari ini Tribun Kaltim kedatangan tamu istimewa kami. Beliau adalah Pak Abdul Rohim, Ketua Lembaga Budaya Adat Kutai. Saya sapa dulu satu orang tamu saya. Pak Abdul Rohim, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rohim tidak sendiri, tapi juga bersama rekannya Mas Firdaus. Mas, Assalamualaikum. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Nah, ini Pak datang jauh-jauh ke Tribun Kaltim ya kan? Tentu ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Abdul Rohim di kesempatan hari ini. Tapi tadi kita sempat ngobrol di belakang, ini mau terkait dengan kinerja KPK mungkin secara keseluruhan apa gimana Pak? Nah, apa Pak yang mau disampaikan pada sebenarnya? Ya, kita sebelumnya terima kasih Mas Januar, terima kasih kita sudah diterima dengan baik, bersahabat, karena memang kita dari dulu sahabatnya Tribun, sejak dulu, sudah puluhan tahun kita artinya terbangun pijakan-pijakan moral itu terbangun dengan baik sampai hari ini, alhamdulillah. Kita hanya coba menginginkan dan mengingatkan bahwa penegakan hukum memang itu satu keharusan. Namun juga kita minta bahwa jangan ada hukum itu dibawa kepada hal-hal yang sifatnya kurang patut. Melihat orang per orang, like or dislike, atau pesanan. Nah, ini yang kita coba mengingatkan kepada institusi yang berurusan dengan korupsi tadi, bahwa Anda adalah sebagai tuan rumah yang diberikan kewenangan oleh negara, bahwa salah katakan salah, tidak katakan tidak. Jangan dibalik. Jadi mungkin bahasa-bahasa seperti itu yang kita mau sampaikan, artinya secara moral yang ini bersinggungan dengan salah satu orang tua kita. Mungkin itu Mas. Tentu ada latar belakangnya kenapa kemudian LBAK bersikap seperti ini gitu Pak. Ya, memang ada yang melatar belakangi karena ini menyangkut orang-orang tua kita terdahulu juga sudah oke lah. Jangan lagi sampai ada orang-orang tua kita yang lain sampai terseret-seret dengan kasus-kasus seperti itu. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam urusan negara, urusan pemerintah ini pasti adalah. Cuman hanya tingkat mungkin tingkat kesalahan atau tingkat mungkin gratifikasi atau apalah, itu mungkin PKPK yang lebih tahu. Cuman kita hanya minta bahwa dudukan masalah ini ke dalam secara proporsional, secara tepat. Gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur kepentingan lain Pak ya, betul-betul murni secara hukum gitu Pak ya? Oh iya, seperti itu. Saya dengar ada pernyataan sikap sendiri dari LBAK gitu Pak ya. Memang kita hadir di sini, kita minta memang kesempatan yang diberikan ini mau menyampaikan pernyataan sikap. Artinya yang biar bersinggungan kepada orang tua kita, terkhusus kepada institusi penegak hukumnya. Nah, itu yang kita mau sampaikan, bahwa pernyataan sikap itu artinya untuk mengingatkan kita semua lah. Ada berapa poin tuh Pak pernyataan sikap itu? Kurang lebih 11 poin lah. 11 poin. Iya. Ini terkait dengan penegakan hukum dari KPK sendiri. Iya. Bisa dibacakan Pak, nanti bisa diterangkan apa maksud dari pernyataan sikapnya dari LBAK itu sendiri Pak? Siap. Kameranya yang sebelah sini Pak. Kami coba mulai. Dan aja Pak, biar didengar semua secara keseluruhan gitu kan. Pernyataan sikap. 1. Kami Ormas Daerah Kutai sangat prihatin atas kejadian menimpa tokoh kami, Bapak Pembangunan Kaltim, yaitu Bapak Awang Faruk Ishak. 2.
kami Ormas Daerah Kutai meminta kepada KPK untuk menegakkan hukum yang proporsional dan melaksanakan secara profesional. 3. Kami Ormas Daerah Kutai meminta kepada KPK jangan pernah ada pesanan kasus karena politik kepada orang tua kami ataupun kerabat lainnya dalam kontestasi dan tahun politik. 4. Kami Ormas Daerah Kutai meminta kepada KPK jangan tebang pilih dalam kasus hukum atau orderan kumpulan tertentu. 5. Kami Ormas Daerah Kutai mengingatkan kepada KPK jangan karena kasus tertentu akhirnya moral tergadaikan. 6. Kami Ormas Daerah Kutai meminta kepada KPK janganlah berbuat curang atau zalim dalam penegakan hukum di negeri ini. 7. Kami Ormas Daerah Kutai meminta kepada KPK jangan pernah merestui politik komunal atau kelompok di tanah Mula Warman ini. 8. Kami Ormas Daerah Kutai akan tetap setia mengikuti secara intens masalah hukum dan tokoh kami sampai selesai. 9. Kami Ormas Daerah Kutai meminta kepada KPK segera akhiri dramatisasi jika ada pesanan politik agar negara ini tidak kehilangan marwahnya. 10. Kami Ormas Daerah Kutai meminta kepada KPK perlu diketahui orang tua kami Bapak Awang Baruk Ishak adalah salah satu penerima LPRI atau Lembaga Veteran Republik Indonesia di Kaltim. Mengingat usia serta kesehatan beliau yang kurang baik, harap diselesaikan dengan bijaksana. 11. Kami Ormas Daerah Kutai menyampaikan kepada pemerintah pusat, huru-hara di negeri ini tidak akan pernah selesai karena selalu menyakiti saudara tua dan sesama bangsa. Seperti Sumpah Brawijaya 5 Raja Majapahit, ingat, busung di tanah Kutai masih berjalan hingga saat ini. Tuah amanah adat budaya Langgong. Demikian pernyataan sikap ini dibacakan agar menjadi perhatian kepada pemangku kebijakan dan terkhusus untuk KPK yang marwahnya sedang terdegradasi oleh politik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahim. Pak Rahim, singkat saja mungkin poin-poin yang disampaikan oleh Pak Rahim ini mungkin untuk juga kemajuan Kalimantan Timur secara umum apa gimana? Ya, artinya kita bicara Kalimantan, kita bicara miniatur Indonesia. Oke. Mungkin di wilayah lain akan sulit ditemukan ketika seperti Balikpapan atau Kaltim lah khususnya. Okay. Yang di situ bahasa Indonesia hampir tiap hari dikomunikasikan. Tapi daerah lain belum tentu. Mungkin mohon maaf di Jawa, di Surabaya mungkin bahasa Surabaya, bahasa Jawa, di Sulawesi bahasa Bugis, di Sumatera bahasa Sumatera, bahasa Riau atau bahasa Medan. Tapi di Balikpapan itu hampir setiap hari orang komunikasi dengan bahasa Indonesia. Yang hampir bahasa daerahnya kurang sering kita dengar, kecuali kita ke tempat-tempat khusus, kayak kebun sayur, kayak begitu. Artinya masih bisa ditemui lah bahasa-bahasa daerah itu muncul. Jadi artinya semua untuk satu, satu untuk semua. Semua untuk satu, satu untuk semua. Ya. Oke, mantap itu. Terakhir pesan kepada KPK
dan apa pemerintah pusat? Terusus kepada saudara-saudaraku, kepada KPK, dan kepada pemerintah pusat, khususnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tegakkan. Ada bahasa dari Bapak Prabowo yang saya tangkap pada saat pidato akan melakukan satu penegakan hukum secara keras. Ada bahasa Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman adalah Sultan Kutai ke-17 yang sekarang menjadi nama bandara Sepinggan Balikpapan. Beliau mengatakan, tegakkan hukum sampai kuat. Bahasa beliau itu seperti ini. Kuatkan hukum, setelah kuat, keraskan hukumnya. Artinya apa? Bahwa di situ muncul salah ya salah, benar ya benar, tidak bisa dijadikan abu-abu. Jadi memang penegakan hukum itu memang harus perlu satu keberanian, kejujuran, integritasnya, si pembawa pesan moral tadi, si pembawa pesan hukum tadi. Jadi integritasnya itu memang benar-benar harus menjadi satu ukuran, kali Mas Januar. Menjadi ukuran yang satu ukuran kekuatan untuk dalam penegakan hukum. Demikian. Oke, baik. Tegakkan hukum sekuat-kuat dan sekeras-kerasnya gitu ya. Siap. Bahasa beliau itu kayak apa ya? Hukum yang lemah dikuatkan, setelah kuat dikeraskan. Itu bahasa. Itu bahasa Sultan Sulaiman. Hukum menjadi tonggak utama gitu ya. Oke. Jangan ada unsur-unsur kepentingan lainnya, Pak Rahim. Betul. Besar politik. Oke, siap. Baik, Pak Rahim, Mas Firdaus, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Semoga apa yang kita citakan tercapai semua. Amin. Dan yang pasti sehat selalu yang Amin. Baik, Tribuners, itu tadi pembicaraan kita dengan Pak Abdul Rohim dan Mas Firdaus ya kan, yang menyampaikan keinginannya dan pernyataan sikapnya terkait dengan kondisi yang terjadi di Kaltim saat ini ya kan. Baik, akhirnya saya Januar pamit dalam Tribun Kaltim Talkshow edisi kali ini. Kita akan jumpa lagi di Tribun Kaltim Talkshow edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.